ketika tangan kami mengangkat memuliakan Engkau, mulut kami memuji menyembah Engkau. Di tempat yang kudus inilah Engkau hadir bersama-sama kami. Kami rasakan satu kuasa yang baru ketika Engkau hadir. Amin Tuhan. Hadirat-Mu merubah setiap karakter kami. Hadirat-Mu memberikan hikmat yang khusus buat kami. Engkau dewasakan kami untuk menjadi orang-orang pilihan-Mu. Bahkan di tempat ini kami boleh belajar lebih dalam lagi. Untuk kami lebih masuk lagi ke hadirat-Mu yang kudus. Di tempat yang kudus ini kami rasakan kehadiran-Mu ya Bapa. Jamah setiap kami, bentuk setiap kami, termasuk hamba-Mu Tuhan. Ambil alih keegoisan kami. Yes. Ambil alih kedagingan kami. Amen. Supaya kami layak memuji dan menyembah Engkau. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tidak ada satu kata yang keluar dari mulut hamba-Mu tanpa seizin Allah. Setiap perkataan adalah firman Allah yang membentuk kami. Dan hari ini kami mau lebih lagi menjadi dewasa di dalam hidup takut akan Engkau. Pakai setiap kesaksian-kesaksian kami untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai kesaksian hamba-Mu Tuhan, suami hamba-Mu untuk memuliakan Engkau. Dan setiap pujian kemuliaan hanya untuk-Mu Yesus. Hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang diagungkan. Sehingga setiap orang akan melihat Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, dan Tuhan yang adalah juru selamat di dalam hidup kami. Kami siap diberkati, hamba-Mu siap diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Tadi setelah khotbah pagi saudara, saya banyak yang bilang belum dengar kesaksian suami saya. Saya dengan gereja ini cukup dekat ya Bu ya. Kamis, jadi mungkin saya kali yang bersaksi. Saya nggak tahu Pak Gembala udah pernah ada kesaksian Pak Henry. Oh belum, jadi hari ini buat Pak Gembala khusus, yang lain terserah bonus gitu loh. Saudara kasih mata Yesus, puji Tuhan hari ini kami ada, secara tubuh memang capek sekali, kami baru pulang berdua suami istri, anugerah Tuhan saudara. Anugerah Tuhan kami berdua bisa melayani ke Amerika, kami baru pulang tadi malam jam 2 pagi. Dan baru terakhir pelayanan Kamis malam KKR dengan jemaat Indonesia yang ada di California bersama dengan Henry Hin. Kami sama-sama melayani di sana retreat 3 hari 3 malam, setiap tahun mereka adakan retreat dan kami diundang untuk mengisi acara retreat. Kami ambil kesempatan berdua puasa Esther berdua. Kami mau fokus buat Tuhan di atas gunung, nggak ketemu pekerjaan, nggak ketemu apa-apa. Hanya ingin dari pagi sampai pagi 3 hari 3 malam berturut dari hari Kamis. Kami puasa dari Rabu sampai dengan hari Sabtu. Minggu kami kembali dan dilanjutkan KKR dan luar biasa. Saya pikir saya nggak bisa datang hari ini karena benar-benar capek. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih pembantu yang baik, bulak-balik ngetok kamar saya dari tadi pagi. Ibu bangun mau khotbah jam 7 pagi, Bapak Ibu baru nyampe jam 2 pagi. Bayangin perjalanannya kan jauh banget, 20 jam. Jadi nggak gampang, tapi saya bersyukur sampai hari ini kami diberikan kesehatan, kekuatan, dan saya percaya Roh Kudus yang mengurapi kami ketika kami ada di Amerika dengan urapan yang khusus, maka hari ini juga kita akan mendapatkan urapan yang sama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, karena saya berdoa buat suami saya 24 jam, jadi saya mau sedikit belagu. Saya mau pamerin suami saya yang ganteng, yang kayak rainbow. Ini suami saya nih loh. Ini 24 tahun Pak Henry, ayo Pak Henry. Jangan lama-lama, gantian. Ini 24 tahun saya doa, bayangin 24 tahun Pak Haji yang solehnya luar biasa. Kata orang gak mungkin, waktu suami saya terima Yesus, kakak beradik saya tuh pakai Pak Henry untuk kembaliin saya. Mereka bilang gini, pokoknya jangan mau deh, jangan pernah doa di rumahnya Fiba, yang kelas kakap aja ketangkep katanya. Apalagi kita ketakutan, 5 waktu mau dimanapun doa, sholat. Saudara, saya bilang kalau Islam sama Kristen kan biasa ya. Ini Pak Haji sama pendeta luar biasa gak? Dari tahun 2003 kami Pak Haji sama pendeta, kalau mau doa rebutan tempat. Dia pengen sholat duluan, saya pengen doa duluan. Kalau saya doa dia gak bakal bisa sholat, karena saya doanya ribut gitu. Pakai lagu, pakai segala macam. Tapi puji Tuhan, kami berdua baru kembali melayani dari Amerika dan sampai hari ini kami berada di paket Tuhan. Suatu hal yang mustahil, amin.
Mau dengar Pak, untuk Pak Gembala, yang lain mungkin udah dengar, udah banyak yang dengar kan? Tadi pada malu-malu nggak tahu pada belum kan? Nah, tapi pokoknya yang penting Pak Gembala belum, jadi buat Pak Gembala ya. Amin. Shalom. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya karena kasih karunia Tuhan Yesus kita semua diselamatkan. Dan saya nggak berhenti untuk mengucapkan syukur yang luar biasa. Karena sampai dengan hari ini saya terkagum-kagum dengan karya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Ya. Nama saya Muhammad Henry. Pasti udah bisa nebak. Ya. Udah bisa nebak. Nggak mungkin lah. Bahkan ketika saya sudah mulai bersaksi, kesaksian saya jadi isu yang sangat heboh. Karena dibilang, bagaimana mungkin Muhammad menjadi pengikut Kristus? Seketika itu juga saya langsung di BAP. 1,5 tahun saya ngalami BAP. Padahal saya sudah menjabat di jabatan yang saya impi-impikan. Saya lulusan Akademi Militer tahun 1985. Impian saya adalah saya pengen jadi jenderal. Dan ketika saya dapat jenderal, saya menjabat di promosi jabatan itu, seketika itu juga saya dicopot. Karena saya bersaksi tentang kuasa Tuhan Yesus. Tapi di situ saya nggak ada rasa takut, saya nggak ada rasa khawatir. Saya justru semakin bersukacita. Saya semakin bersyukur. Bahkan kemarin ketika saya melayani di Amerika kemarin, mereka tanya juga, kok Pak Henry bisa? Nggak tahu. Tuhan Yesus yang arahin. Bawa saya sekeluarga ke Amerika. Kalau saya dalam jabatan yang aktif, nggak mungkin saya bisa bersama-sama dengan jemaat di Amerika. Ini karena kemurahan Tuhan. Dan yang lebih luar biasa lagi, ketika saya nggak ada jabatan, secara manusia saya mungkin kehilangan. Tapi Tuhan Yesus luar biasa, saya diberikan penghiburan yang luar biasa. Justru ketika saya nggak ada jabatan, saya boleh melengkapi, boleh mengejar ketinggalan saya. Saya bisa baca Alkitab setiap hari, saya bisa belajar Alkitab setiap hari. Bahkan saya dipertemukan dengan teman-teman yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang luar biasa sehingga mereka mengajak saya untuk sekolah. Nah, saya ini mesti sekolah. Dan saya ambil dari 1,5 tahun yang lalu, saya ambil S3, teologi ya. Dan Desember nanti saya sudah boleh sidang untuk disertasi saya. Dan saya tahu di situ. Saya percaya Tuhan Yesus mau ajak arah saya kemana. Pasti saya percaya Tuhan Yesus punya rencana yang besar buat saya. Sehingga saya nggak pernah takut. Tahun depan saya sudah pensiun. Tapi saya percaya janji Tuhan nggak pernah bohong. Saya pegang janji Tuhan. Sebelum saya pensiun, saya akan dapat apa yang Tuhan janjikan. Pangkat jenderal
saya akan pegang. Karena saya percaya kalau Tuhan Yesus sudah buka pintu buat saya, nggak ada orang yang bisa tutup. Kalau Tuhan Yesus sudah angkat saya, nggak ada orang yang bisa turunkan saya. Saya percaya sebelum saya pensiun, saya akan dapat jabatan itu. Tuhan Yesus memberkati. Mau tahu? Padahal ketika saya masih Muslim, ya, saya keras kepala, saya benar-benar mengeraskan hati saya. Saya nggak mau menjadi Kristen. Bahkan keluarganya dia itu berharap sama saya diandalkan sama keluarga mereka, saya untuk bisa menarik istri saya kembali ke Muslim. Tapi doa orang benar, nggak ada yang mustahil. Ya. Doa orang benar, besar kuasanya, itu nyata benar. 24 tahun dia berdoa buat saya. Dan saya juga berdoa buat dia. Tapi ternyata dahsyat. Nama Tuhan Yesus luar biasa. Sehingga semakin saya mengeraskan hati, semakin saya membentengi saya, semakin Tuhan Yesus mengejar saya terus. Bahkan ketika saya di masjid pun, Tuhan Yesus hadir. Dimana ketika saya sedang sholat di masjid, pada saat itu Jumat Agung, saya sedang mendengarkan khotbah dari khotib. Sepanjang khotbah dari khotib tadi, saya menangis terus. Air mata saya nggak bisa saya bendung. Yang mengherankan di sana, saya membayangkan penderitaan Yesus. Yesus dicaci maki, Yesus nggak melawan. Yesus menderita, dicambuk, disiksa. Badannya tercabik-cabik bersimbah darah. Yesus mati buat di kayu salib. Dan di situ saya percaya bahwa Yesus mati adalah untuk dosa manusia. Termasuk dosa saya. Sehingga ketika saya sholat pun, saya berdoa kepada Yesus. Yesus, ampuni saya. Saya orang berdosa. Dan ketika saya kembali ke rumah, saya sampaikan sama istri saya, aku kok dihadapin kayak begini. Itu Yesus sedang menjamah kamu. Kamu mesti percaya, kamu mesti buka hati. Saya bilang, enggak mungkin. Itu aku cuma terobsesi sama filmnya Passion itu loh. Sehingga aku terharu di situ. Dia bilang nggak mau tahu. Dan ketika saya dinas di Palembang, tengah malam dia telepon saya. Mas, Cia mau bicara sama kamu. Dan ketika saya terima, anak saya nyampaikan ke saya, Pak, Cia bolak-balik mimpi tentang papa. Kita berlima naik mobil, papa di tempat gelap, papa dipukulin orang. Papa minta tolong sama kita nggak bisa bikin apa-apa. Cuman Tuhan Yesus yang bisa tolong papa. Cuman Tuhan Yesus yang bisa tolong papa. Berulang kali dia katakan itu. Sehingga saya sempat marah sekali. Apa-apaan sih kamu, Cia? Besok kamu tidur, besok kamu sekolah, kamu tidur. Dan ketika saya mau tidur, saya nggak bisa tidur. Saya ngebayangin, dan di situ juga saya diingatkan, saya pernah mimpi dengan tema mimpi yang hampir sama dengan itu. Di dalam mimpi saya melihat salib yang terbalik. Bapak Ibu tahu salib terbalik itu lambang antikristus. Dan tiba-tiba dari balik salib itu muncul Lucifer yang menyerang saya, mencengkeram saya. Saya meronta-ronta, saya tidak punya kuasa apa-apa. Dan yang luar biasa, saya bisa mengeluarkan
menyebut nama yang gak pernah saya sebut. Yesus, tolong saya. Dan seketika itu juga cengkramannya terlepas. Saya terbangun. Dan ketika saya terbangun, saya bicara sama istri saya. Sayang, aku kok mimpi kayak begini? Itu Yesus sedang menjamah kamu. Kamu mesti percaya, kamu mesti buka hati. Saya bilang enggak mungkin. Itu cuman mimpi, hubungannya orang tidur. Nggak ada pengaruhnya. Dia bilang, terserah kamu. Sehingga ketika saya semakin mengeraskan hati, Tuhan Yesus kejar terus. Ya. Dan saya juga selalu dipertontonkan, diperlihatkan dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Ya. Setiap apa yang saya minta, apa yang saya mau, Tuhan Yesus selalu kasih. Saya ngerasain kayak dimanja banget. Tapi Tuhan izinkan selalu di last minute yang secara manusia nggak mungkin. Hanya dengan doa. Sehingga saya juga ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran. Ini doanya orang Kristen ini luar biasa. Sehingga ketika saya melihat itu pun, saya berangkat umroh. Udah 7 kali saya umroh bolak-balik Mekah. Dan saya udah haji. Sehingga ketika saya menyaksikan itu, ketika istri saya menyampaikan, kamu mesti buka hati, saya bilang, nggak mungkin, no way. Saya bilang, nggak mungkin. Gue udah haji. Dia bilang, nggak mau tahu. Dan klimaksnya ketika bulan Desember, Januari 2015, tanggal 10 Januari 2015. Ketika kita baru aja ngasih berbuat sesuatu buat Tuhan. Tapi Tuhan izinkan kita mengalami suatu proses yang luar biasa. Ya. Sehingga ketika itu saya terbeban sebagai kepala rumah tangga, ya, sebagai imam di dalam rumah tangga. Ya. Saya terbeban ya, melihat bagaimana pergumulan istri saya. Sehingga malam itu ketika istri saya seperti biasa mengajak misbah keluarga, tapi karena anak-anak sudah tidur duluan, saya yang berusaha untuk membangunkan. Ketika itu saya yang terbakar untuk membawa anak-anak di dalam misbah keluarga. Dan ketika kami sedang menyembah puji-pujian, berdoa, anak saya yang Gracia tadi, tiba-tiba dia berteriak, "Pah, Mah, Cia ngelihat ratusan malaikat menggunakan pakaian emas dengan membawa persembahan emas ke hadapan Papa. Dan satu malaikat siap untuk mencatat nama Papa." Dan dia katakan, "Ini last call buat Papa, last call buat Papa, panggilan terakhir buat Papa." Sehingga saya juga sempat marah juga. Apa-apaan sih kamu, Cia? Last call, pikir papamu sudah mau mati. Dia sempat kecewa gitu. Tapi saya melihat istri saya yang luar biasa. Dia langsung pegang tangan saya. "Mas, ini gak main-main. Tuhan Yesus bisa pakai siapa aja. Tuhan Yesus bisa pakai anak kecil. Jangan nanti Tuhan Yesus pakai tembok binatang yang Tuhan perintahkan untuk bicara sama kamu. Kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat." Saya gak dikasih kesempatan untuk mikir. Dia langsung pegang tangan saya. "Sekarang ikutin doa yang aku pimpin. Mulai malam hari ini, saya Muhammad Henry percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat." Saya nggak ada perlawanan, saya nggak ada penolakan. Saya ikutin kata demi kata. Dan ketika kata-kata terakhir saya ucapkan, anak saya berteriak lagi, "Pak, Mah, bukan cuma ratusan, ribuan malaikat bersorak-sorai, menari-nari. Dan persembahan emas itu sudah diserahkan kepada Papa. Dan Papa dimahkotai dengan mahkota emas."
Nama papa ditulis di urutan pertama di antara kita semua. Dan di situ saya melihat istri saya menangis terus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. 24 tahun saya menunggu ini, 24 tahun saya menjadi imam di dalam rumah tangga ini. Kemudian, Mas, kamu sekarang adalah imam. Doain kita, berkatin kita. Saya bilang, saya sempat bingung juga, apaan sih? Aku kan nggak biasa kayak doa kayak kamu. Nggak masalah, tumpangin tangan aja di kepala kita. Dan ketika saya lakukan itu, saya tumpangin tangan di kepala mereka. Dan di situ saya merasakan sukacita yang luar biasa. Saya merasakan hadirat Tuhan. Tuhan hadir tengah-tengah kami. Dan saya betul-betul menikmati suasana itu. Sampai dengan pagi jam 2, jam setengah 3 pagi. Dan di situ saya tersentak. Ini kan masalah besar. Aku masih pengen karir. Bagaimana mungkin aku menyampaikan kepada kedinasan? Ternyata kekhawatiran saya tadi terbaca sama anak saya tadi. Dia bilang, Papa gak usah takut, Papa gak usah khawatir. Tuhan Yesus bertanggung jawab. Tuhan Yesus sudah perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga Papa siang dan malam. Dan keberangkatan Papa ke Pakistan yang menjadikan Papa menjadi jenderal. Saya bilang, amin. Dan benar tanggal 12 Januari saya berangkat ke Pakistan sampai dengan tanggal 19. Dan di situ saya merasakan pertumbuhan iman yang semakin bertumbuh. Sehingga ketika saya kembali, saya sampaikan sama istri saya, sayang, aku gak pengen jadi Kristen yang biasa-biasa. Aku pengen segera dibaptis. Dan tanggal 4 Februari saya dibaptis. Tanggal 5 Februari. Mukjizat Tuhan luar biasa. Saya dapat skep jabatan promosi. Promosi bintang 1, jenderal. Dan ketika proses pembaptisan itu kan rame banget ya. Teman-teman sepelayanan, teman-teman satu iman dengan istri saya kan benar-benar berharap, benar-benar mendoakan buat saya supaya bisa ini. Sehingga mereka foto-foto gitu. Dan mereka masukkan di Facebook segala macam. Sosial media gak bisa kita bendung. Ya. Menyebar kemana-mana. Sampai juga ke pimpinan. Nggak nunggu lama. Tanggal 6 Februari saya langsung dapat teguran. Dan langsung saya terima proses BAP. 1,5 tahun saya di BAP. Padahal saya sudah duduk di jabatan itu. Dan keputusan terakhir, saya dianggap salah, saya dianggap provokator, dan jabatan yang sudah saya jalankan tadi, dibatalkan. Saya dibatalkan, dan saya nggak dapat meja, saya nggak dapat pekerjaan, saya nggak dapat surat kertas tugas. Dan saya dihadapkan dengan orang-orang yang sama. Saya nggak dipindahkan ke tempat yang lain, saya setiap hari berhadapan dengan orang-orang yang sama. Bapak Ibu bisa bayangkan. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Saya nggak ada rasa kehilangan, saya nggak ada rasa takut, saya nggak ada rasa kekhawatiran. Dan setiap hari saya melihat pertolongan, saya melihat penghiburan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Bahkan ketika saya nggak ada pekerjaan, Tuhan Yesus memberikan kesempatan yang luar biasa. Sehingga saya boleh mengajar ketinggalan saya bersama dengan istri saya. Saya boleh ikut sekolah teologi. Saya ambil S3. Dan di situ saya melihat. Dan saya percaya Tuhan Yesus punya rencana besar buat saya. Dan setiap minggu saya melihat luar biasa. Saya boleh melayani berdua dengan istri saya. Bahkan saya sudah dipercaya untuk membawa
firman, kebenaran firman Tuhan luar biasa. Dan di situ saya semakin percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup berubah apa yang nggak mungkin, apa yang nggak pernah dibayangkan, apa yang nggak pernah kita pikirkan, Tuhan Yesus sediakan. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, buat kami seperti mimpi Bapak Ibu, benar-benar seperti mimpi. Bahkan sekarang kami punya iman sama-sama, kalau satu orang dimenangkan Tuhan Yesus, maka sisi keluarga dimenangkan. Kami baru pulang dari Amerika bersama kakak beradik saya yang semuanya haji dan hajah. Kemarin tadi pagi saya bersaksi pertama kali saya berkhotbah di depan mereka karena pagi-pagi kami satu rumah, kami tidak nginep di hotel, kami dikasih rumah dan ada 6 kamar, semua pagi kumpul, yang mau dengar boleh, nggak mau dengar terserah, tapi mereka semua dengar pakai jilbab, baru pulang dari haji. Saya buka firman, saya kaget pada hari itu firman yang harus saya beritakan, yang saya baca harian santapan harian itu tentang keselamatan. Jadi saya tahu Tuhan mau saya bicara tentang keselamatan. Saya bukaan tentang keselamatan, tentang Yesus. Dan saya pikir keluarga saya nggak mau dengar. Saya kaget Bapak Ibu, ketika saya habis khotbah, saya doakan, semua yang ada di situ saya doakan. Dan kakak saya nggak bisa berhenti menangis sampai minta maaf, sampai beringus. Akhirnya lari ke kamar mandi, nggak tahan nangisnya. Saya percaya di situ Tuhan jamah. Dan Kamis malam ketika saya mau KKR, saya nggak pernah maksa keluarga saya. Mereka yang bilang, Fiba aku mau hadir. Dia hadir di depan, yang satu lagi adik saya yang haji, yang suaminya jenderal, hadirnya di belakang. Tapi rupanya Tuhan juga jamah. Saya percaya satu saat nanti bukan cuma suami saya, tapi kakak beradik saya 16 akan diselamatkan Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tolong dibantu multimedia karena iPad-nya mati, tolong dibantu. Kita lihat sama-sama di dalam hari ini kita belajar pendewasaan rohani. Tuhan bentuk saya untuk menjadi orang Kristen bukan hanya saja percaya Yesus, tapi lebih daripada itu. Saya belajar menjadi dewasa di dalam Kristen. Tuhan ajarkan melalui kasus, melalui proses, melalui masalah yang saya hadapi, air mata sampai hari ini saya masih punya mentor. Saya punya guru sekarang umurnya 86 tahun, suami istri. Bukan siapa-siapa, bukan pendeta besar. Tapi mereka mentor saya S3 dan S2, mereka dari Batu Malang YPPI. Dan mereka mentor saya sejak tahun 97. Sampai hari ini tidak pernah absen. Seminggu 2 kali mengajar saya. Kalau saya di Jakarta, dia didik saya untuk mengerti firman Tuhan. Kalau saya nggak ada di Jakarta, mereka berdoa untuk saya. Semua apa yang pekerjaan pelayanan saya didoakan. Sampai mentor saya umur 86 sudah pikun. Punya komitmen begini, sampai Yesus jemput saya baru berhenti mengajar anak saya. Mengajar kami, itu orang tua rohani saya. Setiap saya kemanapun, saya sudah di ruang 2 jam, rumahnya di Bekasi. Jam 4 subuh keluar dari rumah untuk ke kantor saya. Seminggu 2 kali, Selasa Kamis. Mereka berdoa luar biasa setianya. Dan yang luar biasa lagi, mau masuk ke kamar mandi di kantor saya aja nyasar. Masuk kamar mandi balik tuh keputer-puter. Karena memang sudah pikun, sudah umur 87. Dan saya bilang sama bapak itu, namanya Beni. Pak Beni udah cukup. Sekarang biar saya, enggak. Komitmen saya sampai mata saya tertutup baru saya berhenti sama kamu ngajar. Jadi dia gak mau berhenti mengajar. Sekarang karena dia sudah pikun, istrinya yang mengajar saya. Tapi yang luar biasa, walaupun sudah pikun, kalau doa berkat dia tidak kasih orang lain tumpangkan tangan di kepala saya. Cuma hanya boleh bapak rohani saya, tumpangkan tangan ke saya. Dan kalau dia tumpangin tangan, gak pernah lupa nama suami anak-anak saya. Sampai anak yang pernah saya buang di Eropa, dia pun ingat. Bahkan pekerjaan saya, apa yang sedang kerjakan, dia ingat. Istrinya katakan, tahu nggak, setiap Senin malam dan Rabu malam, bapakmu ini sudah sibuk, ayo tidur. Besok pagi siapin firman, kita harus kasih ke Fiba. Dan saya percaya Tuhan kirim orang-orang yang setia untuk mendukung kita. Amin. Sehingga saya boleh menjadi dewasa di dalam Yesus. Dan saya percaya proses yang Pak Henry alami akan membuat Pak Henry juga menjadi dewasa. Mengenal Yesus. Bukannya sebatas mujizat. Bukan hanya sebatas berkat. Bukan hanya sebatas kalau doa kita didengar. Bagaimana kalau hari ini apa yang kita inginkan kita tidak terima? Masih adakah iman? Bagaimana kalau hari ini apa yang saudara rindukan saudara gak dapat? Masih tetapkah engkau melayani Yesus? Dan saya bersyukur
Pak Henry dibentuk Tuhan dengan percepatan yang luar biasa. Baru berapa tahun yang lalu jadi orang Kristen. Tetapi harus lewati dalam hitungan 1 hari. Dia harus lewati. Tanggal 4 dibaptis, tanggal 5 naik jabatan, tanggal 6 diproses. Tidak gampang. Saya pun diminta latar belakang saya. Diminta kenapa saya jadi orang Kristen. Diminta bagaimana ceritanya pada waktu di BAP. Tidak gampang di BAP Bapak Ibu. Tapi saya lihat pekerjaan Tuhan dahsyat. Tuhan bela. Bahkan ketika kami gak tahu mau bicara apa, Tuhan yang pakai mulut kami untuk berbicara. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah kalau saudara lihat dalam Mazmur 73. Lihat di dalam ayat 18. Tolong dibantu. Mazmur 73. Pak Henry boleh pinjam iPad-nya Pak Henry. Mazmur 73. Ayat 18. Sudah dapat? Ayo kita baca sama. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Terus lanjut ayat 19. Terus ayat 19. Di iPad. Ayat 19 ya. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatannya. Lanjut lagi ayat 20 terus. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga. Rupa mereka kau pandang hina. Lanjut lagi ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, terus aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Lanjut. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Terus. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Saudara lihat. Seperti dungu Pak Henry. Orang bilang bodoh banget. Kenapa sih Vibat teman-teman angkatan 85 bilang ini, Vib, kenapa sih kamu harus suruh Pak Henry jadi Kristen sekarang? Tunggu pensiun, tinggal berapa tahun lagi. Ngapain sekarang? Ada lagi yang Kristen datang. Kalaupun suamimu jadi Kristen kita seneng, tapi jangan diekspos. Diam-diam kan gak ketahuan. Saudara, buat orang-orang dunia yang gak ngerti keselamatan, dipikir apa yang kami lakukan ini bodoh. Bahkan kalau kita lihat betapa binasa mereka dalam segala, kita lihat bahwa di dalam ayat 20-nya tadi, ayat 20-nya. Seperti orang dungu, seperti orang bodoh. Terus lagi ayat 22-nya, seperti binatang kita dipojokkan saudara. Tapi aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku dekatmu, tapi aku tetap memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana situasi ini bisa terjadi? Bagaimana ketika kita kayak orang bodoh, kayak orang dungu, seperti binatang, seperti nggak ada harapan, tapi kita tetap memuji Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Kami alami hal-hal seperti ini. Kenapa guru saya sampai hari ini dia tetap menjadi mentor saya? Dia katakan sejak dia menjadi seorang dosen, bahkan menjadi orang Kristen, dia bilang dia nggak pernah lihat permasalahan yang saya hadapi. Sejak saya kenal Yesus itu bergonta-ganti masalah. Masalah dari keluarga nggak setuju saya jadi orang Kristen, masalah pekerjaan, masalah usaha, macam-macam. Sepertinya kayaknya orang bilang tuh kan kamu murtad dari orang Kristen. Katanya pendeta, katanya pendoa. Macam-macam. Saudara, saya berdiri Kristen sendiri di tengah-tengah 400 orang keluarga saya. Kakak beradik om saya itu ada 7 ya, ayah saya kakak beradik. Punya anak banyak benar. Kakak beradik saya aja 16, bayangin. Cuma Tuhan percayakan saya jadi orang Kristen sendirian saudara. Sekarang puji Tuhan saya dikuatkan ada suami. Kami sama-sama melayani. Dan mereka semua nonton karakter kami. Mereka semua lihat ketika kami jatuh secara jasmani. Wah, tepuk tangan semua. Bahkan mereka katakan begitu saja jadi orang Kristen. Lihat murtad segala macam. Tapi saya bersyukur saya boleh bertahan. Saya bersyukur 24 tahun buat manusia waktu yang panjang. Tapi saya bersyukur tepat waktunya Tuhan nyatakan kebenaran. Bahkan hari ini Tuhan angkat usaha pekerjaan kami. Tuhan pulihkan rumah tangga kami. Tuhan pulihkan semuanya. Nah di sini yang saya belajar. Bagaimana kita tetap kuat di tengah-tengah badai. Bagaimana saudara bisa dewasa ketika melihat masalah. Bahkan saya katakan hidup saya dengan dengkul dan air mata Bapak Ibu. Tiap hari saya keluarkan air mata. Tiap hari saya belajar untuk bisa bersyukur. Apapun yang saya alami. Bahkan saya lihat firman Tuhan, saya lihat kebenarannya. Ketika saya belajar semakin dalam dengan Yesus, saya semakin ngerti. Bahwa kedewasaan rohani itu yang diperlukan bagi orang Kristen akhir zaman. Amin. Saudara perlu mujizat? Yes, perlu mujizat. Saudara perlu berkat Tuhan? Yes, perlu berkat Tuhan. Tapi kedewasaan rohani, saya nggak takut lihat imannya Pak Henry.
Bahkan saya lihat tiap hari. Saya tahu benar pada waktu saya 30 tahun menikah dengan Pak Henry dari Letnan 2. Dari dulu namanya tentara bukan uang segala-galanya. Mereka tidak cari uang. Yang mereka cari adalah jabatan. Setelah jadi komandan, pengen jadi apa? Komandan batalion. Sudah jadi komandan batalion, pengen jadi apa? Komandan kodim. Sudah jadi komandan kodim, pengen jadi apa? Komandan resimen brigade. Pengen jadi apa? Itu terus yang saya lihat selama saya 29 tahun menikah dengan suami saya. Apa-apa sekolahnya apa? Setelah sekolah Suslapa maunya apa? Seskowat. Habis Seskowat maunya apa? Sesko TNI. Habis Sesko TNI maunya Lemhanas. Jadi kami istri pun berjuang semua. Bagaimana supaya suami kami itu bisa dapat sekolah, dapat jabatan. Sehingga dulu setiap ada hamba-hamba Tuhan tumpangin tangan buat suami saya, dia seneng. Tumpangin aja, yang penting aku dapat komandan. Mau jadi apa? Yang penting saya jadi komandan. Benihin tumpangin tangan. Semua pengkhotbah besar di Jakarta tumpangin tangan. Dia siap aja, yang penting jabatan dia dapat. Saudara, tapi sekarang saya lihat. Ketika Yesus jamah hatinya, saudara lihat. Jabatan yang dia pegang baru 1 hari. Sekalipun 1,5 tahun dia duduk di jabatan itu diambil. Saya melihat imannya tidak goyah. Bahkan saya lihat dia bisa bersyukur, bisa bersaksi, bersyukur untuk situasi yang Tuhan percayakan. Nah, ini bicara kedewasaan rohani. Amin. Ada 3 hal kedewasaan rohani membuat saudara menang. Yang pertama, lihat ayat 1. Ketulusan hati kita. Kalau saudara lihat Mazmur 73 ini bicara pemazmur Asaf. Bukan orang biasa-biasa secara rohani. Dia pemimpin biduan. Pemimpin choir yang dipilih oleh Daud. Bayangin rohaninya gak tanggung-tanggung. Rohaninya dewasa harusnya. Harusnya dia punya rohani saudara. Bukan rohani yang biasa-biasa hanya kena berkat. Dia tahu firman Tuhan. Makanya itu dipilih sebagai pemimpin biduan. Tapi saudara lihat di dalam ayat satunya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara coba perhatikan baik-baik. Sesungguhnya Allah itu baik. Gak usah pakai sesungguhnya juga Allah itu baik. Gak usah ketika kita punya mobil Tuhan tuh baik. Gak usah gak pakai mobil juga Tuhan baik. Tapi kenapa dia katakan sesungguhnya Allah itu baik? Berarti di sini ada keraguan-raguan pemazmur Asaf. Dia tahu Allah baik. Tapi situasinya yang membuat dia sedikit buyar. Allah itu baik atau enggak sih? Allah itu harusnya baik. Tapi kenapa saya alami masalah ini? Harusnya Allah baik. Pak Henry terima Yesus 24 tahun. Tapi kenapa pas terima Tuhan Yesus kok malah jenderalnya diambil? Waktu belum kenal Yesus. Betul kalau tadi Pak Henry bersaksi dari awal. Mau jadi komandan batalion yang udah gak mungkin. H-3 gak mungkin. Nama orang itu berubah. Nama Pak Henry, Komandan Batalion Arhanud 1 di Serpong Kostrad. Saya tanya lagi, abis dari sini mau kemana mas? Aku pengen jadi Dandim Jakarta Barat, itu Kodam, kita Kostrad, beda. Nggak mungkin Viba. Mungkin Tuhan bilang kalau Tuhan mau kasih dia bisa kasih. Gimana caranya? Kita berdoa. Saya pergi ke Kodim Barat, waktu itu komandannya senior kami namanya Mas Heri. Saya datang, mas bojoku mau jadi komandan di sini, aku boleh nggak keliling? Ngapain? Tak mau doain apa yang aku injak menjadi tempatku. Saya keliling di Kodim Barat. Orang ketawa, iya begini. Orang gak mungkin, Kostrad pindah Kodam gak mungkin. Saudara, ketika Pak Henry bilang mas saya Viba udah gak mungkin. Tahu gak nama siapa? Nama teman kita yang jadi aku gak dapet. Kata siapa? Udah dilantik belum? Percaya saya, kita doa. Pada waktu mau dilantik berubah saudara. Karena komandan yang mau dilantik ada kasus anak buahnya waktu itu ditinggalkan. Sehingga skep itu berubah. Yang tadinya buat temennya berubah jadi namanya Muhammad Henry. Suami saya jadi Dandim Jakarta Barat. Amin. Saya tanya lagi. Kamu pengen jadi apa habis ini? Aku pengen jadi komandan resimen atau komandan brigade. Cuma satu-satunya Arhanud di Indonesia. Kita berdoa, gak mungkin. Kata siapa gak mungkin. Kita punya Yesus, aku punya Yesus. Kita bisa doa lagi saudara. Waktu doa terakhir skep, Vape udah percuma gak usah doa lagi. Kenapa? Skepnya namanya itu senior kita. Nih loh skepnya udah keluar. Udah dilantik? Belum. Berarti masih bisa. Kagak mungkin Viba, aku udah dapat jabatan. Nih jabatanku yang baru, kolonel. Di mana? Di Garnison. Ngapain kamu administrasi ngurusin mayat-mayat jenazah-jenazah pejabat? Ini jabatanku. Saya cuma tanya, kamu mau nggak komandan resimen? Kalau kamu mau aku doain. Ya maulah. Ya udah percaya. Saya bertuhan, iman saya. Suami saya jadi komandan resimen. Satu-satunya saudara. Jadi gengsi banget.
Saya doakan. Nggak taunya dia balik. Saya dengar dari teman-teman. Hei selamat ya selamat. Kenapa? Bojomu tuh loh jadi komandan resimen. Wah saya kaget. Wow saya gituin. Saya tanya. Iya yang tadinya mau dilantik. Rupanya dapat promosi jabatan. Sesko TNI di Bandung. Jadi jabatannya harus dilepas. Sebelum dilantik dia harus pindah dulu. Dan kosong digantikan saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya tanya lagi. Kamu udah dapat komandan resimen. Mau apa lagi sekarang? Aku pengen jenderal. Bener mau jadi jenderal? Iya, ayo kita berdoa. Panggil anak-anak. Kita berdoa lagi biar papa jadi jenderal. Tapi harus Lemhanas. Oke. Nggak mungkin Vip. Kenapa? Lemhanas sudah jalan. Umurku kalau nunggu tahun depan terlambat. Nggak ada yang mustahil. Tuhan udah kasih 1 kali, 2 kali, 3 kali bukan kebetulan. 4 kali bukan kebetulan. Ayo berdoa. Tapi udah sekolah biarin aja terserah Tuhan nggak mau tahu gimana. Emangnya bisa berhenti Lemhanas? Nggak mau tahu saya bilang. Pokoknya iman saya berdoa. Kamu jadi bintang. Saudara, Lemhanas udah selesai. Tiba-tiba ada panggilan. Lemhanas di Cina. Wah kami udah luar biasa senang ya. Lulus lagi. Nilai paling bagus. Tapi Tuhan bilang enggak. Bukan dengan cara manusia. Tuhan mau buktikan ke suami saya. Ke suami saya. Nih loh. Yesus yang selama ini kamu anggap biasa-biasa. Dia punya kuasa yang dahsyat. Yang enggak ada menjadi ada. Dia bisa menadakan dan tidak ada menjadi ada. Dan puji Tuhan. Suami saya enggak jadi berangkat ke Cina. Kecewanya luar biasa. Bahkan komplain. Saya enggak kecewa. Saya bilang Tuhan. Kalau hari ini kami ketutup ke Cina. Tuhan sudah kasih tempat yang paling bagus buat suami saya. Iman saya nggak berubah. Suami saya Lemhanas. Nggak lama 1 bulan kemudian ada panggilan. Orang yang mau berangkat ke Jepang. Sudah visa, sudah semua. Sudah pamitan sama kami lagi. Mau berangkat ke Jepang minta didoain. Nggak taunya dibatalkan. Karena ada kasus sebelumnya. Dan jabatan itu kosong. Tiba-tiba suami saya pulang. Dia katakan Vip. Saya juga kaget. Ini ada surat perintah. Aku berangkat Lemhanas ke Jepang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kayak mimpi sampai di Jepang saudara. Kami nginep di Hilton di Jepang. Karena gak ada persiapan, dadakan. Orang pada belajar bahasa Jepang, kami gak belajar. Tiba-tiba datang ke sana, sampai di Jepang bingung. Sampai Athannya bilang, Pak kami juga bingung kenapa jadi namanya Pak Henry. Sebenarnya namanya bukan Pak Henry ini. Semua orang sampai bingung. Tapi bener ini Bapak yang berangkat. Gak ada yang percaya. Pak Henry sama Vip coba pukul pipi aku udah di Jepang kan sekarang, aku udah di Jepang. Saya bilang iya kita kayak mimpi udah di Jepang. Ya Tuhan buat. Jadi saudara bisa bayangkan, iman dia rindu sekali berkat. Tapi rupanya firman tidak pernah sia-sia. Kalau saya persiapan khotbah, saya pakai suara. Saya doa pakai suara, rupanya firman itu masuk ke telinganya. Saya percaya Pak Henry memang baru 2 tahun terima Yesus. Tapi rohaninya sudah dewasa sejak dulu. Amin. Rohaninya iman saya. Dia bilang enggak. Tapi dia sudah belajar Alkitab rupanya. Dia sudah belajar firman. Yang tadi datang ke sini nangis pura-pura habis semua sholat. Terserah. Tapi firman gak bisa dibohongin. Masuk ke telinganya. Saya yakin. Iman saya bilang wah memang kelihatannya mau bolak-balik begini. Tapi semuanya udah masuk di sini. Gak apa-apa dia nunduk. Yang penting ini nanam di kepala. Amin. Dan gak mungkin. Kalau gak dewasa gak mungkin saudara. Bayangin baru terima itu jenderal tuh mimpinya mereka. Karena di Akabri ada perbedaan. Kalau dia tidak pensiun jenderal, pensiun tahun depan, terserah dia pensiun. Tapi kalau jenderal pakai upacara. Kembali ke Akabri di Magelang. Jadi semua pengen itu. Nah bayangin. Tuhan izinkan dia lewati. Kok bisa ketawa, kok bisa senyum, kok bisa ambil positif, ambil perkataan anugerah buat saya. Karena saya boleh sekolah teologi. Kalau bukan rohaninya dewasa gak mungkin. Nah apa yang membuat dia dewasa? Yang pertama, ketulusan hati kita kepada Allah. Pemazmur asal sedikit lagi aku terpleset. Kenapa? Karena imannya ragu-ragu. Sedikit lagi dia terpleset. Kenapa? Karena dia lihat saya memimpin pujian. Saya beri hidup saya untuk Allah. Saya beri uang saya untuk Allah. Saya beri waktu saya untuk Allah. Tapi buktinya masalah silih berganti. Sementara yang di sana doa enggak. Hidupnya semeraut. Tapi rezekinya coba lihat, punya mobil baru, punya rumah baru, punya istri baru, punya jabatan baru, punya semuanya. Sementara kami yang melayani Tuhan, kelihatannya, sepertinya, kok masalah gak berhenti. Di sini kerawanan orang Kristen.
Saya ngomong banyak bagi orang muslim yang jadi Kristen. Saya bilang kita lewati itu. Orang Kristen yang lewati. Mazmur 34 ayat 22, kemenangan orang benar itu banyak. Tapi aku Tuhan yang lepaskan. Kita harus lewati api, kita harus lewati sungai. Yesaya 43 ayat 2. Kamu lewati api, engkau tidak akan terbakar. Kau lewati sungai, engkau tidak akan terbakar, tenggelam. Karena aku Tuhan Allahmu yang menolong engkau. Tapi kita lewati. Bahkan keluarga besar saya selalu kalau melihat saya, katanya pendeta, buktinya perusahaan kamu bangkrut. Katanya begini, buktinya lihat, buktinya begini. Udah depan tangan, buktinya nggak ada. Sepertinya kami dihina. Yang luar biasa lagi saudara. 2014 kami dipanggil sama Pastor Choyonggi. Pastor Korea yang terkenal. Ketemu Choyonggi itu susahnya luar biasa. Saya lihat bagaimana orang ngantri ketemu Choyonggi. Itu nggak gampang. Megang dia aja nggak bakal bisa. Dan saya nggak pernah mimpi mau ketemu dia. Karena saya tahu diri, nggak mungkin saya ketemu dia. Walaupun anak saya sekolah di Korea. Lagi makan di restoran, ditelepon oleh wakil. Saya khotbah di gereja Choyonggi di Yeoudo. Tapi Choyonggi-nya nggak ada. Nggak tahu bagaimana wakilnya cerita ke Choyonggi. Nggak tahu mungkin Choyonggi dengar kesaksian kami. Tiba-tiba saya ditelepon waktu saya di Korea. Saya dengan pakai baju santai, saya datangi, saya lihat, ibu dipanggil Choyonggi ke ruangannya. Saya kaget saudara. Sampai di sana saya lihat orang ngantri, saya lihat pastor muda dengan meja yang panjang untuk masuk ke ruang Choyonggi. Steril bener ruangannya. Di tengah kota di Korea. Sampai di sana, Choyonggi ngeliat saya cuma ketawa senyum. Sepatnya dia udah dengar kesaksian saya. Dia katakan, Fiba, saya sudah tua. Sebelum saya dipanggil Tuhan, saya ingin memberkati Indonesia. Bisa gak kamu kumpulin gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan. Minimal 30.000 orang. Tolong carikan tempat, kumpulkan, saya ingin berkati mereka. Saya ingin share firman Tuhan. Saya bilang, Pastor, saya bukan gembala. Pastor, saya bukan ketua partai. Pastor, saya gak punya jemaat 100 aja gak punya. Saya digerakkan Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk melayani. Tapi saya bukan yang seperti Pastor kirakan. Kenapa Pastor gak telepon Pastor Niko? Kenapa gak telepon Yakub Nahuai? Mereka kenal semua hamba-hamba Tuhan. Saya gak kenal pendeta-pendeta, saya cuma diundang. Dia cuma ketawa senyum lihat saya. Dia katakan, Tuhan taruh di hati saya kamu. Saya lepaskan berkat, setengah jam saya didoain. Ini udah doa yang paling lama saudara. Buat Choyonggi yang saya dengar kata paling lama Choyonggi tumpangin tangan setengah jam lebih. Di videoin itu paling lama. Saya doakan untuk kumpulkan. Saudara, akhirnya suami saya masih haji. 19 November 2014 kami lakukan doa untuk bangsa. Yang hadir 42.000 orang di Gelora Bung Karno. Saudara, panitia cuma 3. Saya dengan Pak Haji, Pak Henry dengan 1 orang teman. 3 orang. Gak pernah lain kayak gitu. Dan saat itu kami lihat, kami bukan dalam keadaan yang lagi berkelimpahan. Kami dalam keadaan lagi proses ekonomi. Keuangan kami lagi ngepas, proyek-proyek kami lagi dibatalkan. Kami lagi benar ngepas, proyek 1 yang besar lagi dibatalkan. Lagi bener-bener nggak ada. Kalaupun ada 1 dana yang kami akan masuk tahun 2014 yang cukup besar. Kami oke, Tuhan tahu, pasti Tuhan akan buka itu dana yang akan masuk. Saya pikir yang positif. Nggak taunya min 1 bulan min hari hanya saudara, uangnya juga nggak keluar. Bahkan proyek semuanya berhenti. Padahal kami ingin maini Tuhan. Sampai kami dibicara segala macam, tapi kami tak melakukan. Akhirnya kami ambil komitmen. Yang luar biasa suami saya, kalau saya orang Kristen, saya tahu firman Tuhan, tapi Pak Henry, tapi rupa-rupanya dia diam-diam dengar firman Tuhan juga saudara. Saya bilang, Mas ini gimana? Kalau itu Tuhan kamu yang suruh, lakukan. Tapi ini gak main-main. Ini serius, saya udah bilang Pastor Choyonggi untuk batal, dia gak mau. Dia bilang, Fibang percaya, kamu punya Tuhan sudah tunjuk kamu. Oke. Jadi kami taruh semuanya, mobil kami, saya pikir suami saya komplain, enggak, uang kami semuanya kami taruh. Habis kami taruh saudara, anugerah luar biasa, acara bukan berarti semuanya selesai. Kami lewati 1 tahun, bukan dibuka, proyek makin ketutup, habis-habisan. Orang bilang belagu, sok tahu, sok begini, begas, segala macam. Saya bilang mas suami tutup kuping, saya panggil, itulah suami saya dimenangkan. Januari saya bikin mas berdoa, kita semua tutup kuping, gak usah ada yang dengar omongan orang, gak usah dengar fitnah orang. Tapi kami lihat di Facebook, gak usah buka Facebook, tutup kuping, tutup mata. Saya gak pernah cari keuntungan dalam melayani. Tapi kalau ini yang Tuhan mau, doa untuk bangsa gak pernah sia-sia. 19 November, gak kebetulan saya bukan orang partai, sampai hari ini saya gak pernah ketemu Ahok. Tanggal 19 November, sebelahan, itu pun wartawan yang bilang, Ahok sedang dilantik jadi gubernur. Karena dirubah-rubah karena gak disetujui. Pada tanggal 19 November, orang tanya, wartawan tanya, apa kena buat dia? Saya bilang, saya gak mau tahu. Saya bukan orang partai, tapi karena Tuhan suruh. Habis kami harus keluar dari rumah, usaha kami jebol, hancur semua, orang bilang segala macam. Tuhan Yesus luar biasa saudara.
Pada waktu kami itu suami saya dimenangkan Tuhan. Saya bilang Tuhan Yesus, ketika kami memberi persembahan untuk kemuliaan Tuhan, 7 miliar kami habis-habisan semuanya kami taruh dalam keadaan gak ada. Ada satu jiwa yang dimenangkan, yaitu suami saya. Mahal nih 7M nilainya Pak Gembala. Jadi kalau dia harus bersaksi memang harus bersaksi Pak, karena nilainya mahal banget. Kami taruh Tuhan, dan saya lihat kemenangan 15. 2 bulan setelah acara suami saya dimenangkan. Dia lihat bagaimana air mata kami. Kami memberi bukan untuk kami diberkati, untuk berlipat-lipat. Kami memberi karena Tuhan suruh. Kami memberi, kami taruh semua karena jiwa-jiwa. Kami mau itu semua menjadi jiwa-jiwa. Saudara lihat, 1 tahun kami lewati, kelihatannya 0. Memang 0, bukan kelihatan, memang 0 habis. Tapi luar biasa. 2015, suatu hal yang gak pernah kami bayangkan. Desember tanggal 15, 2015. Saya dapat telepon dari lawyer Jerman. Ibu, dana yang kemarin ketutup sekarang kebuka. Tapi kami hanya bisa bayar 50%. Saya bilang, wow 50% itu luar biasa. Itu kebuka. Belum lagi satu, Tuhan kasih saya keluar dari kantor saya. Partner saya yang orang kaya, dia gak mau join sama saya lagi. Dianggapnya saya orang gila. Saya jalan sendiri, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah sia-sia apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Tuhan tahu kapan waktunya dia akan berkati kita. Ketika iman kita dewasa, kita gak ngelihat berkat, gak ngelihat mujizat. Tapi kita lihat sumber mujizat, kita lihat sumber berkat. Maka Tuhan sanggup. Boleh dipasang video yang tadi. Dan 2015, nanti saya lanjutkan khotbahnya lagi. Dari 2015 Tuhan izinkan saya untuk membuat ini, sampai sekarang kami masih terkagum-kagum. Saya cuma ijazah SMP Bapak Ibu. Saya gak pernah sekolah engineering. Saya gak pernah sekolah finance. Tapi Tuhan beri ini. Bahkan sekarang yang tidak kami bayangkan. Saya keluar dari kantor. Boleh? Ini bulan Juli kemarin. Inilah salah satu pesawat tanpa awak atau drone karya anak bangsa yang dinamakan Raja Wali 720. Drone ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan dengan PT Bhinneka Dwi Persada. Drone Raja Wali 720 mempunyai kemampuan terbang selama 24 jam dengan jarak jelajah sekitar 150 km. Namun jika menggunakan kendali satelit, jarak terbangnya bisa melonjak hingga 1000 km. Sementara kecepatan jelajahnya mencapai 135 km per jam. Sebagai pengintai, drone ini bisa dilengkapi dengan berbagai sensor seperti kamera inframerah atau radar tergantung kebutuhan. Data hasil pengintaian itu kemudian dikirim secara langsung ke pusat komando di lapangan. So this GFV is our first product, and this is the first time for us to make the exhibition in here. For this one, and this GFV we work together with the MOD, Minister of Defense in Indonesia, and also with the LND. The opportunity we built this one because Indonesia is a big country and so many border place in Indonesia, and I'm sure they need the UAV like this. Data dari drone Raja Wali berupa gambar, visual atau apapun itu nantinya akan terintegrasi dalam mobile command control vehicle seperti ini. Nah, Pak Mamas, ini apa ini Pak Mamas? Ya, di sini kita bisa melihat bukan hanya data dari drone, tapi seperti di sini kita lihat data di lapangan. Kita bisa monitor di mana posisi drone, di mana posisi prajurit-prajurit di lapangan dan dilatih oleh project system. Oke. Dan jadi ini yang dari Ini anak saya yang pakai topi. Drone tadi itu terkoneksi dengan prajurit yang ada di lapangan. Prajurit secara real time kita kirim video dari drone. Jadi prajurit di depan yang selama ini dari drone harus ke GCS baru dibawa ke prajurit. Ini secara real time bisa langsung kita transmit ke pasukan di lapangan. Jadi si prajurit yang di depan itu juga bisa tahu situasi dari udara gitu ya. Iya. Ada musuh di mana. Dan selain itu kita juga bisa melihat kamera-kamera yang kita perlengkapi di prajurit. Kita lengkapi kamera di senjata dan di helm. Kita bisa monitor seluruh prajurit dari sini. Kita bisa monitor sampai 60 prajurit. 60 prajurit. 60 prajurit secara real time. Secara real time. Oke. Ini untuk ininya. Itu komando Command centernya. untuk si drone juga di sini bisa. Command center dari drone di sini juga. Di sini juga. Ya. Ini tempat command centernya. Tempat di mana komandan mengambil keputusan. Yang tadi kita lihat di depan, semua bisa lihat di motor-motor ini. Seperti peta di depan, news juga termasuk di sini. Jadi di Panglima itu cuma di Panglima kan ini, ya. Dia hanya bisa memonitor semua gerakan di sini. Iya. Prajuritnya. Prajurit di mana titiknya. Pengembangan drone beserta pusat komandonya ini memakan waktu hingga 5 tahun. Itu pun masih harus dikembangkan lagi agar lebih baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus tuh, saudara. Saudara,
Bayangin ketika nggak ada apa-apa, nol, bahkan terbatas. Saya bukan seorang engineering. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kirim transfer teknologi, Tuhan kirim orang-orang Israel mendidik saya, perusahaan besar di Israel didik saya bagaimana menggunakan teknologi. Tuhan kirim orang pembuat pesawat terbang dari Swiss, dari Norway yang harusnya costnya mahal dan bukan angka kecil, tapi Tuhan bisa kasih TOT ini. Dari nol saya nggak ngerti bagaimana cara Tuhan ajaib, Tuhan kasih hikmat. Bahkan ketika kami pameran di Singapore Airshow, saudara, bahkan di Indo Defense di sini mereka katakan ini satu-satunya. Dan saya sudah keliling, saya ke Eropa pada waktu Paris Airshow, saya pergi ke Inggris. Memang ada mereka buat drone, banyak orang buat drone, banyak orang buat teknologi, buat communication teknologi. Tapi nggak ada orang yang menggabungkan semuanya. Tuhan kasih hikmat. Mereka tanya gimana bisa dapat ide ini. Tuhan kasih hikmat, drone lagi terbang, pasukan di lapangan bisa lihat, pasukan di kapal bisa lihat bagaimana. Bahkan sekarang mereka kirim lagi dari Inggris. Kemarin saya datang ke Inggris bulan Juli, beberapa bulan yang lalu. Tiba-tiba wartawan sudah lengkap pada waktu saya pergi ke pameran. Dari Sky News lebih besar, sampai sama dengan BBC, saudara. Saya kaget, tiba-tiba saya ditunggu mereka. Mereka kita mau wawancara apa? Karena kami Inggris akan transfer teknologi ke kamu untuk bikin. Indonesia belum punya hovercraft. Kami mau kamu pegang. Saudara, banyak orang yang lebih hebat. Pada waktu kami bikin drone, ada rapat khusus di ITB. Ada satu profesor yang tidak bisa terima. Kenapa bisa ibu ini yang dapat? Ibu ini bukan lulusan penerbangan. Dia nggak ngerti aviation, dia nggak ngerti ini. Kenapa dia dikasih kesempatan untuk buat R&D? Kenapa dia? Surat dibawa ke Jokowi tentang pesawat kami. Saudara, di sini lihat, secara manusia nggak masuk akal. Amin. Tapi firman Tuhan, apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Doa kita tidak pernah sia-sia. Iman kita, apa yang kita persembahkan. Daud, siapa yang mau perkira, saudara? Daud hanya seorang gembala yang hariannya cuma ngurusin domba-domba, panas matahari. Daud, bapaknya aja nggak mau pamerkan Daud karena nggak layak untuk dipajang, nggak layak untuk dipamerkan, nggak layak untuk bekerja buat raja. Tapi Tuhan pilih. Dari mana mungkin Daud gak pernah latihan perang. Lawan raksasa yang besar, Goliat yang hebat. Mana mungkin pakai baju perang aja Daud udah berantakan. Apalagi mau perang. Tapi Tuhan angkat. Yusuf. Saudara, mana mungkin jadi orang Mesir, Firaun. Orang kedua. Dia orang Ibrani, mana bisa, saudara. Bahkan dia gak pernah kerja. Hidupnya manja. Tapi buktinya Tuhan bisa angkat. Amin. Karena dewasa. Ketika mereka di dalam lubang sumur, ketika mereka dibuang, mereka tetap memuliakan Allah. Tujuan mereka ketemu Yesus bukan cari berkat, tapi mereka tahu sumber berkat pasti bertanggung jawab dalam hidupnya. Saudara, Daniel, Sedrak, Mesak, Abednego, mereka bukan ngelihat berkat, bahkan mereka berani katakan, kalaupun Tuhanku tidak menolong aku tetap menyembah Allah. Aku tidak akan makan bersama makanan raja. Nah, hari ini rohani yang dewasa diperlukan untuk melihat kemenangan. Ketulusan hati kita itu kunci pertama. Bagaimana kita melihat Yesus? Adakah kita meresponi panggilan Tuhan? Adakah kita mengerti bahwa hidup kita ini karena anugerah diselamatkan? Saudara, saya sampai hari ini saya bersyukur. Saya boleh terima Yesus. Saya bersyukur saya dan Pak Henry, anak pesantren, Pak Haji, kami boleh sama-sama naik mimbar. Sampai hari ini saya gak mau berhenti, saudara. Apapun masalah, apapun perusahaan kami akan tetap melayani Yesus. Karena apa? Yesus sudah merubah hidup kami. Saudara mungkin sudah dengar kesaksian saya. 7 tahun sampai 14 tahun saya diperkosa kakak saya seperti binatang. Orang tua saya bukan orang tua miskin. Pemilik mobil Datsun Indokaya. Yang tua-tua mungkin tahu Nissan motor Indokaya. Bukan orang miskin tapi kutukan ada. Keluarga kami dikutuki dengan perzinahan. Ayah saya punya istri 4, punya anak 16. Hidup keluarga saya kawin cerai saudara. Kami hidup dengan kutukan. Saya diperkosa kakak saya bertahun-tahun. Saya nggak sekolah bukan karena nggak punya duit. Saya dibuang orang tua karena hamil di luar pernikahan. Anak saya buang di rumah sakit. Kami nggak punya cinta. Saya nggak pernah kenal ayah saya sampai hari ini. Karena ayah saya punya istri banyak, datang ke rumah hanya ketemu ibu saya selesai. Saudara, lihat. Hanya Yesus yang sanggup merubah kami. Hanya Yesus yang sanggup merubah. Nah, inilah respon. Inilah anugerah. Menjadi orang Kristen adalah anugerah. Saudara bisa lihat Tuhan yang benar. Saudara bisa lihat Tuhan yang hidup, Yesus. Adakah kita mau jadi Kristen yang biasa-biasa? Pemazmur Asaf katakan, sedikit lagi kakiku terpleset. Bahkan kenapa? Karena dia ngiri.
Kelihatannya orang-orang yang kenal Tuhan kok enak-enak. Sementara saya yang setia kok masalah datang. Dia nggak tahu hidupnya anugerah. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita, saya percaya apa yang saudara lihat dengan mata, Pak Henry copot jabatan, nggak ada artinya dengan keselamatan yang Pak Henry terima. Jabatan Pak Henry cuma sampai lubang kubur, mungkin juga nggak lubang kubur. Besok tahun depan pensiun selesai. Mau bintang 4 kayak bintang 3 selesai. Harta benda kita, perlu kita harta. Saya nggak munafik, tapi semua cuma sampai lubang kubur. Tapi keselamatan yang saudara terima, hanya Yesus yang bisa. Orang yang tulus hatinya, dia meresponi anugerah Allah. Orang yang tulus hatinya, dia akan setia. Sekalipun keadaannya tidak sesuai dan dia inginkan, dia tetap setia melayani Tuhan. Dia tetap setia memberi hidupnya untuk Tuhan. Dia tetap setia untuk melakukan hal yang baik. Itu orang yang tulus hatinya. Orang yang tulus hatinya, pikirannya akan positif. Sekalipun yang dia lihat negatif. Yang Pak Henry lihat negatif, tapi dia akan positif. Sekalipun jabatan saya dicopot, tapi saya boleh sekolah S3 sekarang. Amin. Itu orang yang positif. Yang kedua, kedewasaan rohani. Itu bicara ayat 2 sampai dengan ayat 5. Coba tolong ditampilkan. Penguasaan akan firman Tuhan. Tetapi aku sedikit lagi maka aku terpleset nyaris. Terus ayat 3-nya lagi. Ayat 3-nya lanjut. Tolong dibantu. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat. Ayat 4-nya lagi. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Terus lagi ayat 5-nya. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Nah, orang dewasa rohani, ketika dia hanya lihat hal-hal dunia, dia tidak kenal firman Tuhan. Ini yang membuat dia terpeleset. Kalau dia nggak dewasa rohaninya. Tapi ketika kita menguasai firman Tuhan, memang kita lewati api. Tapi lihat tangan Tuhan yang menolong kita. Tadi pagi saya khotbah tentang akibat orang hidup dalam kebenaran. Hidupnya dipromosikan Tuhan, hidupnya diangkat Tuhan, berkat cari dia, Tuhan kasih power otorita dalam hidupnya. Ulangan 28. Bagaimana berkat Tuhan angkat, bagaimana perbendaharaan Tuhan dibuka. Saudara kalau saudara lihat tadi yang saudara tonton itu baru 2015 sampai hari ini. Itu nggak mungkin kalau itu FIBA sendiri, nggak mungkin. Saya nggak ngerti soal pesawat, tapi sekarang Tuhan kasih orang-orang pesawat di tempat saya. Yang disekolahkan Habibie 7 orang yang disekolahkan Habibie ke Delft. Mereka sekarang ada di kantor saya semuanya. Kalau bukan Yesus nggak mungkin. Orang dari Norway Tuhan kirim, orang dari Israel Tuhan kirim. Saya tahu untuk bawa visa Israel kemari nggak gampang. Tuhan kirim mereka untuk di kantor saya untuk didik kami. Kenapa? Orang yang mengerti firman Tuhan, lihat. Ulangan 28, promosi Tuhan digenapi. Berkat dibuka, nggak usah takut Bapak Ibu, nggak usah takut. Kalau hari ini kita kelihatannya ketutup, nggak apa-apa, lewati aja. Percaya saya, kita nggak mungkin naik gunung terus. Saudara akan sampai ke puncak, percaya saya. Yang penting kita tulus hatinya dengan Allah. Yang penting kita setia. Kalau kita ragu, kalau kita takut, kuasai firman Tuhan, belajar Alkitab. Jangan cuma dengar seminggu sekali nggak cukup. Belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Sekarang udah banyak cara-cara untuk belajar. Buka YouTube, buka Google. Saudara akan belajar. Saudara sulit mau lihat ayatnya artinya apa. Kidung Jemaat, Kidung Agung sulit. Saudara tinggal buka. Di Google banyak. Kalau ada mentor, puji Tuhan. Ada acara di gereja, puji Tuhan. Ambil bagian, saudara belajar terus. Saya bilang Pak Henry, saya bilang sama orang-orang yang jadi Kristen. Harus punya mentor, belajar Alkitab. Jangan cuma hanya bisa bersaksi berdiri. Belajar Alkitab. Firman Tuhan segala-galanya. Jangan pernah hidup tanpa firman Tuhan. Satu hari pun. Kemana saudara pergi? Buka YouTube. Dengerin khotbah-khotbah. Dengerin firman Tuhan. Percaya. Kenapa saya punya hikmat? Karena firman Tuhan membuat saya jadi pintar. Yusuf. Karena dia hidup dengan Tuhan. Dia bisa belajar dengan cepat. Yusuf bisa belajar dengan cepat. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih mengerti. Dan bagaimana mungkin kamu gak kenal pesawat? Saya ngerti saudara. Saya bisa ngerti bagaimana ini pesawat bisa jadi, pesawat tanpa awak bisa jadi. Saya ngerti sampai dari semua, saya ngerti apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dibeli. Saya ngerti. Karena apa? Karena firman Tuhan kasih saya percepatan hikmat. Amin. Kedewasaan rohani ketika kita menguasai firman Tuhan. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti, ingat itu. Yang kedua,
Fokus kita bukan kepada situasi. Situasi bisa mengibuli kita. Situasi kelihatannya Goliat itu besar. Kelihatannya Goliat mengerikan. Tapi buktinya ketika Tuhan bertindak. Amin. Oleh sebab itu fokusnya kepada Yesus. Fokusnya kepada Yesus. Kelihatannya penjara tidak mungkin mengeluarkan Yusuf. Nggak mungkin Yusuf keluar dari penjara. Itu penjaranya raja. Yang bisa mengeluarkan kecuali raja. Hanya raja yang bisa keluarkan. Nggak bisa KKN saudara. Tapi buktinya Yusuf keluar. Bahkan menjadi pendampingnya raja. Amin. Mampu membedakan yang berguna dan yang gak berguna. Ketika kita fokus kepada Yesus, Ibrani 2 ayat 1 boleh dibantu. Waktu kita fokus pada Yesus, Ibrani 2 ayat 1. Saudara harus lakukan ini, Ibrani 2 ayat 1. Tolong dibantu. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Memang telinga bahaya. Maka itu saya selalu katakan ke anak-anak, ke suami. Ketika kami sepertinya dipermalukan dengan dunia. Keadaan situasi saya bilang tutup kuping semua. Gak usah dengar. Gak didengar aja masalah datang terus apalagi kita dengar. Kita minta hikmat Tuhan. Ketika kita punya hikmat Tuhan kita selesaikan satu persatu masalah. Kita selesaikan. Tutup mata gak usah lihat. Kita lihat pada firman Allah. Sambil bekerja Tuhan kasih hikmat. Amin. Mampu membedakan yang berguna dan tidak berguna. 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23. 2 dan 3, sorry. Ketika kita bisa bedakan mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan gak mau. Yang terakhir saudara. Lihat ayat 18-nya. Mazmur 73 ayat 18, ini yang terakhir. Mazmur 73 ayat 18, minta maaf iPad saya belum ke-charge tadi. Mazmur 73 ayat 18. Sudah dapat? Mazmur 73 ayat 16. Ayat 16-nya. Oke. Pak Henry tolong bacain. Ayo sama-sama. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Terus lanjut ayat 17. Sampai ayat 17 ya. Ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Terus ayat 18. Di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Balik ke ayat 17-nya, lihat ayat 17-nya. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah baru bisa ngerti. Tadinya saya gak ngerti. Saya melayani Tuhan, kenapa begini, tapi saya belajar untuk tidak komplain. Baru tunai pelayanan di Gajah Mada saudara. Jam 10 pagi ditelepon dari polisi Singapura. Padahal kami sudah beli rumah di Singapura, punya mobil di Singapura, punya supir di Singapura. Supaya anak-anak kami tidak berantakan. Kenapa Henry pindah-pindah. Jadi kami taruh di situ maksudnya supaya aman. Gak taunya pas supir yang gak ada sehari naik taksi, hampir diperkosa supir taksi. Saya baru turun dari mimbar. Umur 11 tahun anak saya. Polisi telepon. Anak saya nangis-nangis. Mama, anak saya gak bisa terima keadaan itu. Saudara, terlalu mudah buat saya untuk komplain dengan Tuhan. Terlalu mudah untuk marah. Tuhan kok begini. Siapa yang mau anak diganggu 11 tahun. Singapura saudara tahu gak sembarangan. Gak mungkin kayak begitu. Tapi itu terjadi. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan satu saya cuma datang menyembah Yesus. Saya bilang dalam nama Yesus. Mulut saya tidak akan komplain. Apapun yang saya alami tidak membuat saya lari dari pelayanan. Apapun yang saya alami tidak akan membuat saya berhenti iman saya. Keluarga saya dimenangkan. Akhirnya saya katakan semua iblis kumpul. Saya buka jendela, saya tinggal di penthouse. Di Mega Kuningan saya buka jendela, saya tinggal di lantai 36. Saya bilang semua iblis kumpul. Semua iblis kumpul. Saya bilang udah emosi sekali. Saya bilang kumpul Jakarta Barat kayak selatan kayak utara kayak barat. Semua iblis di Jakarta kumpul, dengar baik-baik. Saya bilang dalam nama Yesus apapun yang kau ambil. Kamu mau ganggu karir suami saya, kamu mau ambil rumah saya, kamu mau ambil anak saya, dengar baik-baik. Saya tidak akan pernah berhenti membawa jiwa untuk Yesus. Mulut saya akan memuji menyembah. Saudara, sampai pagi saya gak mau tanya kenapa begini. Yang keluar dari mulut saya pujian, haleluya. Menyembah sambil nunggu pesawat pertama ke Singapura. Sampai saya di kantor polisi, kenapa Henry lagi di Pakistan, lagi sekolah Lemhanas.
Guru-gurunya sudah ada di situ. Dari kedutaan karena ada teman Athannya, teman kami Athan datang. Dari gereja yang saya layani di Singapura juga datang. Mereka lihat karena anak saya nangis di BAP. Saya cuma bilang begini, Bu, yang melakukannya sudah ketangkap. Saya mau ketemu yang melakukan itu pada anak saya mau ketemu. Wah, mereka nggak, udah Bu, kami sudah pukul. Mereka takut wartawan datang. Saya mau ketemu. Mereka pikir saya mau ngancurin. Ketika saya ketemu, saya cuma gini, saya lepaskan berkat pengampunan. Saya berkati tukang supir taksi itu, saudara, umurnya udah 60-an. Saya berkati dia. Anak saya gak bisa terima. Tapi hari itu Tuhan kasih saya hati untuk belajar. Bisakah engkau mengampuni? Bahkan bisa berpositif melayani. Dan semua orang lihat. Saudara, masuk dalam pengadilan. Saya ambil anak saya bilang saya gak mau bawa anak saya ke court. Dia masih terlalu kecil untuk diulang-ulang pertanyaan. Berita acara membuat dia menangis. Dan puji Tuhan Bapak Ibu. Saya nggak tahu bagaimana cerita, saya sudah ampuni dia. Saya serahkan ke polisi. 6 bulan kemudian mereka bilang, Ibu, supir taksi itu sudah meninggal sebelum waktunya diadili. Saudara, saya tahu kita hamba-hamba Tuhan punya protekan dari Allah. Kita lepaskan berkat, itu bagian Tuhan. Untuk mengangkat kebencian, kemarahan, dendam, itu 1 malaman saya mengucap syukur. Nggak gampang, saudara. Tapi firman Tuhan mengajar saudara dan saya mampu membedakan yang berguna dan tidak berguna. Kalau saya dendam, saya marah, saya punya kepahitan, saya benci, saya mengamuk, nggak ada gunanya. Tapi ketika kita punya hikmat, mana yang berguna, berkati orang itu. Tuhan juga nggak diam. Amin. Nah, sekarang tergantung kita. Adakah kita mau rohani yang biasa-biasa? Hanya Kristen yang datang ke gereja keluar selesai. Atau mau jadi Kristen yang dewasa. Apapun badai yang saudara gak usah takut, saudara. Sekalipun diomongin, saudara fokus kepada Yesus. Karena firman Tuhan kata masuk lebih dalam. Kalau saudara gak sanggup, masuk lebih dalam lagi ke tempat kudus Allah. Jangan masuk ke tempat gosip, jangan masuk ke tempat orang kaya, jangan masuk ke tempat pejabat. Masuk ke tempat kudus Allah lebih dalam. Dan saudara akan lihat. Mata rohani kita terbuka. Lihat ayat 18-nya. Mazmur 7 ayat 18. Mata rohani kita terbuka. Ada pengharapan baru. Ayat 18-nya. Mazmur 7 ayat 18. Ada pengharapan sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Dikasih hikmat. Kamu gak usah ngiri. Mereka di jalan tol. Ketika ada orang nyebrang. Mereka tabrak itu orang. Karena mereka terlalu lancar. Sementara kita di lobang-lobang. Gak usah orang. Ada kucing lewat. Kita akan berhenti. Karena jalan kita lobang-lobang, dikasih hikmat untuk mengerti. Bahkan ada pengharapan baru, lihat ayat 19 ya, ayat 19. Ada pengharapan baru, ada pernyataan Allah betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Tapi saudara dan saya, ayat 21 yang tolong dibuka, memahami akan kedaulatan Allah. Ayat 21-nya, ketika hatiku masa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, ayat 22-nya terus. Ayat 22-nya lagi lanjut. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Lanjut lagi ayat 23-nya. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Ayat 24-nya. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara, ini yang luar biasa. Seperti orang bego, seperti orang dungu, seperti orang kayaknya hancur. Tapi tangan Tuhan gak pernah lepas. Yesaya 41. Jangan takut, jangan khawatir. Musuh-musuhmu ada di tangan Tuhan. Tangan kanan Tuhan membawa engkau kepada kemenangan. Dan lihat, Tuhan bawa kita bukan hanya untuk menang, tapi kepada kemuliaan. Ketika saya keluar, orang ngomong, saya ikut. Kami percaya, kami suami, kami percaya. Apalagi telah paham di tempat Yesus. Kami percaya tangan Tuhan bawa. Siapa yang mau nyangka bikin drone? Siapa yang mau nyangka drone bisa disambungkan dengan kontrol sistem kami? Siapa yang mau nyangka, saudara? Kami nggak pernah nyangka kalau apa yang kami buat. Padahal saya cuma buat, saya habis nonton film, saya lihat. Saya pernah pergi ke Singapura Teknologi, ke ST. Barang-barang mereka tuh barangnya Israel. Saya pergi ke Turki juga barang Israel. Saya pergi ke Amerika, komunikasi, itu juga barang. Kenapa nggak saya belajar ke pusatnya? Tuhan hanya kasih hikmat begitu. Kelihatannya gampang sama kayak Daud. Kelihatannya aduh, dia nggak perlu pakai alat perang. Dia cuma pakai cepetan. Belum tentu cepetan itu dipakai orang bisa. Belum tentu, mungkin diketawain. Tapi Tuhan kasih hikmat. Memahami akan kedaulatan Allah. Bahkan ayat 25, ayat 28, lihat. Inilah tujuan hidup. Memiliki tujuan hidup yang jelas. Ketika kita masuk. Tujuan hidup kita bukan hanya berkat.
Tujuan hidup kita, goal kita adalah iman kita tetap berdiri apapun keadaannya. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Lihat. Udah pikirnya udah beda. Bukan hanya berkat. Terus ayat 26-nya lagi. Ayat 26-nya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat 27 lagi lanjut. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ayat 28-nya. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Tujuan hidup kita berubah. Amin. Tujuan hidup Pak Henry berubah sekarang. Bukan lagi jenderal. Tujuan hidupnya dia bisa bersaksi. Tujuan hidupnya keluarga kami diselamatkan. Tujuan hidup kami, iman kami tetap ada kalau Tuhan menjemput kami. Nah, sekarang bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara? Adakah kita rindu iman kita menjadi dewasa? Adakah kita rindu bertumbuh di dalam Tuhan? Yang pertama, panggilan hati kita. Tahukah engkau bahwa engkau berharga? Tahukah saudara bahwa engkau anugerah, saudara saya anugerah. Terima Yesus. Dan yang kedua, firman Tuhan yang engkau miliki hari ini. Itulah pedoman kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Tanpa firman Tuhan hidup kita nol. Karena itu sampai Tuhan panggil hidup kita, pegang terus firman Tuhan. Jangan pernah tidak baca Alkitab. Terus baca Alkitab. Kuasai hidup kita dengan firman Tuhan. Fokus kita kepada firman Tuhan. Firman Tuhan membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan yang ketiga, kalau kita benar-benar gak tahu mau lakukan apa lagi. Kalau kita benar-benar bingung, takut, khawatir, gak ada cara lain. Lebih dalam lagi ke tempat kudus Allah. Lebih dalam lagi, saya belajar dari Henry Hinn, saudara. Bukan hanya karena dia punya mujizat bisa menyembuhkan orang. Saya belajar dari dia dan dia ceritakan bagaimana ibunya sampai meninggal. Pakai selang di mana-mana. Sudah tua, hanya hidup dengan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Gembala. Saya ngeliat Bapak Gembala gak usah khotbah aja. Saya lihat mukanya aja saya diberkati. Saya diberkati. Orang yang hidup dengan firman Tuhan beda, saudara. Dia gak perlu banyak ngomong, dia diam saja. Kita merasa nyaman di dekatnya. Nah, oleh sebab itu, hari ini Tuhan mau rohani kita harus lebih dalam lagi. Karena ketika kita masuk lebih dalam, pengharapan baru Tuhan berikan. Memahami kedaulatan Allah, memahami kuasa Allah, memahami wow, Yesus yang dahsyat. Dan tujuan hidup kita bukan hanya harta benda, jabatan. Tapi tujuan hidup kita adalah kekekalan. Amin. Ayo kita bangkit berdiri. Saya minta Pak Henry. Sudah kasih nama Tuhan Yesus. Kalau Pak Henry aja yang baru jadi Kristen rindu didewasakan Tuhan. Kalau Pak Henry saja yang baru kenal Yesus rindu sekalipun jabatannya hilang. Tapi dia rindu untuk hidupnya dipakai Tuhan. Apalagi kita.